ilmuwan pernah berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara lainnya bangun setiap pagi untuk mewujudkan mimpinya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Perkenalkan, saya Desi Priyanti, saya Ketua dari UMKM Ledo Jaya, Kabupaten Bengkayang. UMKM Ledo Jaya berdiri sejak tahun 2019 dan kami memproduksi bermacam-macam produk kuliner berbahan dasar jagung. Karena jagung merupakan produk unggulan Kabupaten Bengkayang sesuai dengan hasta cita Bapak Presiden Prabowo, dan jagung juga memiliki nilai ekonomi dan potensi bisnis sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan bahan baku rambut jagung yang selama ini belum termanfaat secara maksimal oleh masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Mengapa teh zona? Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dan bahan baku dari teh zona sendiri sebagian besar berasal dari perbatasan Kabupaten Bengkayang. Itulah sebabnya kami memberi nama teh zona. Kabupaten Bengkayang merupakan penghasil jagung terbesar di Kalimantan Barat dengan persentase 75,8% pada tahun 2024, berdasarkan hasil survei BPS. Rambut jagung yang selama ini terbuang sia-sia akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jagung juga mengandung senyawa biotik yang bermanfaat untuk kesehatan, solusi inovatif ekonomi hijau di daerah perbatasan. Manfaat teh jagung sendiri yaitu kaya akan antioksidan, menurunkan tekanan darah, dan membantu fungsi ginjal. UKM Ledo Jaya mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadikan UMKM terdepan yang menciptakan produk unggulan kreatif dan inovatif, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga. Sedangkan misinya adalah mempertebal iman dan takwa, menjunjung tinggi cinta kasih terhadap sesama, membantu anggota secara mandiri, mendorong inovasi dan prestasi, menjalin kerjasama untuk memperluas jaringan. Keunikan dari teh zona adalah teh zona merupakan satu-satunya teh rambut jagung yang berada di Kabupaten Bengkayang. Teh zona juga memiliki 100% bahan baku yang berasal dari petani, ramah akan lingkungan, mempunyai antioksidan, manfaat kesehatannya yang nyata. Pemberdayaan ekonomi meningkatkan pendapatan petani. Target pasar dan peluang. Adapun target konsumen kami adalah remaja dan dewasa usia 15 sampai 55 tahun, individu yang peduli akan kesehatan terhadap produk alami, penderita diabetes, hipertensi dan kolesterol, juga wisatawan pencari oleh-oleh khas ke Bengkayang. Sedangkan potensi pasar adalah 25.000 rumah tangga potensial di Kabupaten Bengkayang. Target awal kami adalah 500 sampai 1.000 konsumen dalam waktu 6 bulan. Belum ada kompetitor langsung di pasar lokal. Dalam menjalankan bisnis plan, kami menggunakan SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatannya adalah produk ini merupakan satu-satunya produk yang ada di Kabupaten Bengkayang. 2, bahan baku utama melimpah dan kami dapatkan secara gratis. Dan kami juga mendapatkan dukungan dari petani lokal. Khasiatnya sudah terbukti secara ilmiah. Sedangkan weakness atau kelemahannya sendiri adalah brand awareness-nya rendah. Modal kami terbatas, kapasitas produksi yang masih kecil, juga data pasar yang kami miliki terbatas. Opportunities atau peluang yang kami miliki adalah kami memiliki dukungan dari PKK Kabupaten Bengkayang selaku mitra dari pemerintah akan UMKM. Tren kesehatan menjadi meningkat, belum ada kompetitor secara langsung, dan kami juga bekerja sama dengan kelompok tani sebagai pemasok bahan baku. Sedangkan threat atau ancaman yang kami miliki adalah akan ada datangnya kompetitor baru dengan modal yang besar, perubahan regulasi, gagal panen jagung, dan perubahan referensi konsumen akan tren kesehatan. Dalam menjalankan bisnis ini, kami menggunakan model bisnis direct to consumer and circular economy. Sedangkan strategi penetrasi pasar yang kami gunakan adalah
pemasaran di pasar tradisional Ledo dan sekitarnya, sampling gratis yang akan kami berikan di event-event komunitas, bekerja sama dengan Posyandu dan Puskesmas, partnership dengan warung kopi dan rumah makan, penetrasi pasar wisata sebagai oleh-oleh, pemasaran digital yang akan kami gunakan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Strategi harga yang kami tawarkan di pasaran yaitu dengan rentang harga 12.000 per kemasan dengan berat 40 gram per kemasannya. Adapun rencana operasional, lokasi dan fasilitas adalah berlokasi di pasar tradisional Ledo, akses distribusi cepat, rantai pasokan bahan bakunya mudah. Sedangkan proses produksi, penerimaan dan inspeksi rambut jagung, pencucian bersih, pengeringan dengan kadar air 10-12%, pemotongan dengan ukuran yang seragam, pengemasan kantong teh dengan berat 2 gram per kantong, kemasan kotak dengan isi 20 kantong per kotak. Kapasitas yang kami harapkan 100 kemasan per bulannya dengan kenaikan 10% per 6 bulan. Berikut struktur organisasi UMKM Ledo Jaya dengan Desi Priyanti sebagai Ketua Tim, Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan, Strategi, Rina Minggustina sebagai Sekretaris Administrasi dan Dokumentasi, Lastriani Bendahara Pengelolaan Keuangan dan Laporan, Rema sebagai Anggota Pemasaran, Produksi, dan Rantai Pemasok. Analisis keuangan UMKM Ledo Jaya dengan modal awal berjumlah 2.500.000 dengan biaya produksi per kemasan teh zona Rp3.686 dengan harga jual per kemasannya yang kami pasarkan adalah Rp12.000 per kemasan. Kami mengharapkan margin keuntungan 69%. Proyeksi penjualannya 100 kemasan per bulan. Proyeksi pendapatannya per bulan 12.000 dikalikan 100 menjadi 1.200.000. Perkiraan BEP kami adalah 1 bulan. Terkait dengan analisis risiko, rencana darurat yang kami siapkan adalah yang pertama kami menyiapkan dana cadangan 10% dari pendapatan, yang kedua kemitraan produksi alternatif, yang ketiga, tim manajemen krisis. Risiko terkait inkonsistensi mutu produk, permintaan rendah, dan kompetitor baru, kami telah menyiapkan beberapa strategi mitigasi, yaitu berupa SOP produk yang ketat, quality control yang kami lakukan secara berkala, pelatihan terhadap tim produksi, mengedukasi manfaat kesehatan kepada masyarakat, memberikan sampling gratis, juga bekerja sama dengan tenaga medis. Kami juga akan berfokus pada kualitas dan pelayanan dan inovasi produk yang berkelanjutan. Untuk strategi berkelanjutannya sendiri, sektor keberlanjutan lingkungan, kami akan mengoptimalkan pemanfaatan limbah rambut jagung, proses produksi ekonomi hijau, edukasi gaya hidup sehat, dan sadar akan lingkungan. Sedangkan untuk sektor berkelanjutan sosial, kami akan bermitra kuat dengan petani jagung, menciptakan lapangan kerja, pelestarian budaya, dan identitas lokal Bengkayang. Sedangkan untuk keberlanjutan ekonomi, kami akan meningkatkan kapasitas dan teknologi, penguatan merek dan ekspansi pasar, juga investasi pertumbuhan jangka panjang. Teh zona investasi masa depan dengan peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan ROI sebesar 215% BEP 1 bulan. Impact positif lingkungan yaitu nol limbah sehingga menciptakan ekonomi hijau. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan kesejahteraan petani. Sedangkan untuk produk inovatif, Tejona merupakan produk penggerak pertama yang mendapatkan keuntungan di pasar lokal. Demikian paparan bisnis plan Tejona dari kami, dengan harapan
zona kedepannya dapat menjadi produk unggulan dari limbah menjadi berkah dari lokal menuju global. Akhirnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Makan sushi di Bekasi, rasanya nikmat sekali. Cukup sekian presentasi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Baculamin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, arus, arus.